sih. Bener sih, tapi yang paling penting sih dari diri kita sendiri tadi aku highlight banget kamu bilang positive thinking. Tapi kadang berpositive thinking itu juga nggak segampang kita bilang kita berpositive thinking dengan orang. Iya. Ya itu tadi kan banyak proses. Gimana ya? Iya. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Habibun. Balik lagi sama aku Dwi. Di sini aku lagi sama teman KKN aku nih. Halo Maya. Oke, udah kayak ketemu. Udah berapa tahun ya? Terakhir itu wisuda nggak sih 2000 Iya, tadi mau sudah kita ketemu 2016. Enggak, kayaknya KKN deh 15. Masih ketemu kita Masih di ketemu bulan ya. 5. Oh iya kita juga. Iya benar-benar. Jadi kita dulu KKN bareng tahun 2015 dan terakhir ketemu wisuda 2016. 4 tahun, lama banget ya. Sekarang kita ketemu lagi karena aku balik ke Jogja. Aku juga balik ke Jogja. Jadi kita kembali lagi di sini. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol sih ya, sharing-sharing. Selama 4 tahun gak ketemu tuh makin banyak perubahan sih ya. Aku ngerasanya banyak perubahan, tapi ketemu kamu lagi kayak anak Ih, semester 5. Jadi kita tuh kakak dong semester 6-7 lah ya, semester 6-7 kayak balik lagi ya. Kayak the real of me, gitu gak sih? Ya bener, aku udah punya suami. Oh iya, congratulations. Aku udah nikah, terus kamu udah kerja. Ya udah kerja dan aku udah merantau kemana-mana sih setelah meninggalkan Jogja. Aku sempat ke Bandung dulu, pulang ke Lampung. Dan kamu sekarang udah menikah, Masya Allah. Tapi walaupun kita udah ada jalan masing-masing, kamu udah nikah, aku udah punya kerjaan masing-masing, tapi masih sering ditanyain gak sih kapan gitu, kayak pertanyaan sering gak sih? Iya, kayaknya kalau 4 tahun itu kita tidak bertemu, kayaknya pertama kali tanyain kapan wisuda? Iya, kan pertama. Ya, habis kapan KKN wisuda? pertama. Habis itu udah selesai wisuda, kapan kerja? Udah kerja, ditanya kapan nikah? Udah nikah nanti masih ada pasti. Kapan punya anak? Kamu udah di tahap mana tuh? Aku udah di tahap. Padahal hamil tuh nggak bisa direncanakan. Iya, bener. Maaf nih. Aku masih di tahap kapan nikah. Tapi kalau kapan wisuda, kapan kerja itu kita udah melewati. Tapi nanti juga terlewati sih. Terus udah kayak gitu, kapan punya anak? Nanti udah punya anak, ada kapan lagi nih? Kapan punya adik? Boleh nggak dibales kita tanya kapan yang lagi? Kapan mendahului gitu? Aduh, kasarnya ya kan rezeki mau jodoh Allah yang tahu, kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan nanya kapan nikah, kita kan nggak tahu tuh kapan kita bakal nikah, kapan kita ketemu jodoh. Sama halnya kapan kita mati, kita juga nggak pernah tahu ya kan. Kadang pengen balas gitu, sopan gak sih? Jahat sih. Tapi Jahat. kayaknya yang nanya lebih jahat. Iya bener. Iya. Atau kamu mau balas apa tuh yang lebih ekstrim? Gak ada sih. Aku tuh apa ya? Beberapa kali itu kan karena aku udah nikah. Terus masalahku tuh kayak dia pulang ke rumah keluarga suamiku. Kalau keluargaku kayaknya masih santai gitu loh. Oh, masih Masih gak terlalu santai nanya. lah. Tapi kalau keluarga suamiku kan kebetulan itu kayak keluarganya itu di kampung tuh keluarga semua. Masih keluarga Kayak gitu. keluargaan. Jadi masih erat banget. Terus ditanyain gitu loh kayak kapan hamil. Aku tuh cuma kayak ya gimana ya. Biasanya kalau misalkan kayak gitu, kamu tuh responnya gimana sih kalau misalkan ditanya kapan hamil gitu? Ya, aku kan sebenarnya tuh bisa sebel aja ya, kayak menurut anda gitu. Cuman aku lebih milih untuk pura-pura gimana ya, orang itu seneng kalau ngeliat kita lemah ya nggak sih? Oh iya, Kamu iya, kadang. ngerasa nggak kayak orang tuh lebih seneng kalau kita tuh ngerasa kita tuh lebih di bawah dia. Iya benar-benar. Kadang Jadi gitu aku sih. bilang aja kayak gini, kayak ya nih doain ya gitu aja. Kamu ini banget ya, kayak slow banget. Tapi kan kadang orang ya gak cuman slow nanggepin, atau mungkin slow nanggepin nih, tapi kadang nyelekit gitu di hati, tetap aja sampai bikin overthinking. Apalagi kan anak zaman sekarang ya, teman-teman sering banget tuh bilang overthinking, apalagi kalau malam tuh ya nggak sih, Overthinking yang bikin jadi insecure. jadi insecure dengan kata-kata cuman sesimpel pertanyaan kapan, ya nggak sih? Cuman orang bilang kan kapan, padahal itu tuh mempengaruhi kepribadian seseorang. Bisa jadi itu sampai nggak mau ketemu sama orang karena takut ditanyain kapan, ya nggak sih? Pernah nggak di tahap itu yang kayak ketemu tahap iya, itu pernah terus pernah
Kalau kapan aku pernah di tahap itu ketika aku tahun ketiga memasuki dunia kerja. Jadi tuh bener-bener aku nggak deket sama siapapun, nggak ini. Jadi ditanya kapan lagi, jangan karir terus, kenapa begini begitu. Jadi kadang aku kalau kumpul sama tetangga, aku ada di satu titik aku nggak mau ketemu tuh sama teman-teman, nggak mau ketemu sama, bukan teman-teman ya, lebih ke ibu-ibu sih yang ngomong kayak gitu. Sering banget itu dapat nasihat gini loh, jangan nggak karir terus, coba nanti inget-inget juga gini, dipikirin juga. Mereka nggak tahu kan sebenarnya apa yang kita pikirin, dipikir saya ini nyari, mohon maaf Iya. kalau ibu bawain gitu Iya, kan, bener. saya menolak baru dipikir, kita nggak mikir, gimana sih dipikir kita nggak mikir, Iya. padahal udah overthinking banget ini. Nah terus kalau misalkan kita pergi kayak udah lebih lega aja, udah pengen, kalau misalkan lagi ngobrol ditanya kapan sih, aku jadi nanya kapan sih pembicaraan ini berakhir. Aku lebih ke kayak gitu, pengen pergi aja. Kalau kamu terakhir kapan ditanya? terakhir banget yang menghindar kan, tadi kita bilang kemarin sih, awal tahun ini. Wih, baru banget ya. Baru banget. Soalnya jadi ceritanya aku tuh nikah tahun pertama, dimana aku nikah tahun pertama lebaran itu aku LDR. Jadi aku, suamiku di Jogja, aku pulang ke Balikpapan. Nah aku niatnya tuh cuma 3 minggu doang, tapi corona. Itu bulan apa? Wah, Maret. masih baru-baru ya, awal Banget, tahun. jadi aku tuh pulang tuh 14 Maret, hari itu lockdown pertama Solo, terus habis itu Jogja lockdown, Balikpapan lockdown, pokoknya semua udah lockdown. Dan itu kita nggak bisa pulang sampai selesai lebaran. Kebayang gak sih? Lama banget ya. Sampai selesai 3 lebaran, bulan lebih. artinya lebaran gak sama suami? Enggak. LDM. Wow, kuat ya. Sedih banget. Nah, makanya terus itu kan apa ya, banyak pertanyaan, apalagi tuh udah setahun Iya, bener-bener. mendekati setahun menikah kan pasti banyak pertanyaan kapan hamil, sedangkan posisinya emang aku belum hamil. Terus abis itu buka sosmed itu isinya semua story bayi. Iya. Ya kamu tau kan kita umur berapa Iya, sekarang. Tapi aku ngerasa masih muda sih, karena banyak yang Loh, bukan, kalau kitanya sih masih muda, tapi kan teman-teman kita story-nya udah Iya, nikah, iya, bener sih. punya anak dan lain-lain. Bener-bener. Dan story kan nggak bisa Bener-bener. di-skip, paham? Iya, bener. Misalnya aku lihat story kamu, aku nggak tahu setelah itu story siapa. Iya, bener. Nggak bisa dipungkiri sih, usia kita tuh teman-teman tuh udah menikah dan sudah punya anak. Kayak gitu. Jadi itu sama memutuskan, oke aku baik aja deh dari sosmed sementara, karena menurut aku yang punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan mental kita di kita sendiri. Tuh, jadi yang gimana tadi? Yang bertanggung jawab atas menjaga menjaga kesehatan mental mental kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita misalkan nyekip story orang, atau bahkan kita puasa sosmed gitu, itu nggak masalah. Atau mungkin unfollow nggak apa-apa loh. iya, aku tuh malah berpikir, atau mungkin kita ngeblokir seseorang yang menurut kita tidak membahagiakan untuk kita lah ya. Iya, Itu nggak apa-apa. aku sih nggak apa-apa. Ya. Aku pernah gitu juga sama. Berarti itu Banyak dosa yang di sosmed artinya ya. bukan tidak dewasa, kita hanya melindungi diri kita dari Iya, sakit hati aja mungkin ya. Preventif sih menurut aku, karena gini loh, kita kan nggak bisa ngatur orang mau bikin story apa ya kan. Iya, Karena itu benar-benar. hidupnya dia. Iya, benar-benar. Ya kan? Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri aja. Iya, benar-benar. Udah gitu. Aku bahkan tahu nggak, aku ngeblokir tuh nggak cuma teman, artis pun kalau aku nggak suka aku blokir. Nggak penting banget sumpah. Jadi Kamu kenapa nggak di-unfollow aja sih? Kenapa diblokir? karena dia tuh keluar terus loh di di explore. Terus aku kesel tuh sama satu artis, jadi influencer gitu. Aku tuh nggak sukanya karena gini, kalau misalkan seorang artis itu melakukan kesalahan, ya udah salah aja, dosa sendiri. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan terus mencari pembenaran atas kesalahannya dan menginfluence orang-orang, aku kesel. Paham. Kalau udah salah, lu salah aja, gak usah cari pembenaran dan gak usah menginfluence orang, ngajak orang bahwa yang salah ini adalah bener. Nah, aku kesel, aku blokir gitu. Sebenarnya nggak ngaruh juga karena itu kan cuma aku yang blokir ya, bukan masyarakat Indonesia. Ya, tapi nggak apa-apa, minimal kan psikismu terjaga. Iya, bener-bener. Cuman kalau dipikir-pikir, siapa sih lu? Artisnya diblokir, sok-sokan banget sih, ya Allah. Ya nggak apa dong, kan itu pilihan kita. Aku ya kalau kemarin tuh aku di fase apa ya, karena kan aku tuh dulu pengen banget S2. Tapi karena semester 4 terus bapak meninggal, terus akhirnya kan banyak tuh beberapa plan hidup berubah. Nah akhirnya belum bisa S2 dong. Nah tapi kan teman-teman tuh udah terlanjur tahu gitu loh, kayak aku tuh pengen S2. Jadi tuh selalu nanya kapan S2, kapan lanjut.
Aduh, sebel itu kan, terus rasanya kayak, gak enak oke, banget sih gitu. tidak apa-apa, padahal tuh kayak ya aku gimana ya, kalau Jaya kan lumayan ya psikologi, Iya. kamu tahu sendiri kan, sama Iya, lah kayak farmasi lah ya, Iya. kalau di praktikum. Iya benar-benar. Terus habis itu kalau mau beasiswa, aku merasa otakku tidak mampu. Ya gitu loh, emang effortless aja deh, aku males berusaha. Terus akhirnya ya udah buka story, isinya temen-temenku lagi S2. Iya benar sih, kadang itu gak enak hati dan Wah, mendingan aku gak usah. tahu. Jadi temen-temen unfollow. Ya Tapi aku nggak apa-apa. unfollow, tapi habis itu udah 3 bulan kemudian aku udah rilis aja sama diriku sendiri, terus aku follow lagi aja. Ya udah nggak apa-apa sih kalau kayak gitu. Aku juga pernah nge-unfollow bukan temen juga sih, kalau kayak teman-teman bener temen sih enggak, cuman kayak yang nggak menyenangkan hati, aku males, aku blokir. Bahkan artis tadi aja aku blokir. Tapi emang kelihatan blokir apa unfollow sih? Kelihatan tuh. Nggak tahu aku gaptek nih kayaknya. Aku juga nggak ngerti. Aku coba ininya, aku coba berusaha untuk ngejaga psikis, dan mungkin ini bisa dipakai juga ya buat teman-teman. Tapi kalau aku nggak cuman itu sih, kalau dari teman-teman aku kadang gini, aku merasa terbebani kalau orang-orang tahu apa rencana hidupku. Jadi misalkan kalau aku rencana hidup nih, misalkan aku mau lanjut S2 kayak katamu tadi, aku pengen daftar beasiswa, aku seminimal mungkin merahasiakan dari orang-orang, kecuali aku udah ngedapetin itu. Nah bahkan aku salah waktu itu ke temen yang menurut aku malah bikin aku terlalu terbebani. Jadi aku cerita sama teman-teman terdekat. Nah ada salah satu teman yang menurut aku dia teman dekat aku bilang lah, aku sekarang lagi coba daftar S2 karena dia nanya-nanya terus melalui beasiswa, tapi aku bilang belum tentu aku terima. Jadi aku belum tentu kan, aku nggak mau yang terlalu mikir aku mau S2 loh, aku beasiswa, padahal itu belum ada di depan mata, belum di tangan gitu. Terus dia bilang gini, aku yakin kamu bisa, gampang lah, kamu pinter, kamu bisa, kamu gini, relasimu banyak. Aku nggak suka justru digituin. Itu justru kalau misalkan dia udah ngomong kayak gitu, kan ekspektasi dia tinggi untuk aku bisa menggapai apa yang aku bilang tadi ya. Jadi tuh bebannya tuh di sini aku berat banget. Kalau belum dapet, coba bilang semoga lah yang terbaik, kan enak ya. Kalau bisa bilang semoga yang terbaik, kalau seandainya dapet, alhamdulillah. Kalau nggak dapet, ya udah. Dibanding dia bilang, aku yakin kamu dapet, kamu pinter, kamu begini, kamu begitu. Aku tuh kalau misalkan nggak dapet, gimana gitu rasanya, tetap aja ada perasaan nggak enak. Jadi aku kalau mau apa-apa mending orang nggak tahu. Bahkan sampai sekarang orang nggak tahu kerjaku apa. Kadang aku bilang, kamu bikin perusahaan ini ya, padahal aku ya budak korporat juga waktu itu. Terus orang bilang, tapi orang nggak tahu kamu kerja waktu itu. Terus orang bilang, oh bukannya kamu udah bikin PT gini-gini. Tahu aja mereka, padahal itu juga saya ya buruh juga lah ya, bisa dibilang apa. Oh kamu udah bikin brand sendiri ya kemarin, kosmetik gini-gini. Padahal itu bukan kan, itu cuman ngebantu temen, memang cuman nge-share aja, bantu temen. Atau bilang, oh kamu sekarang nggak kerja lagi, kamu udah di sana sini. Aku lebih baik diem aja gitu. Tapi justru teman-teman yang tahu hidupku banget biasanya teman deket yang di Twitter, karena aku nyampah di sana sih. Oh, Nyampah di situ. Iya, menyenengin tahu Twitteran itu. Iya bener-bener. Kamu juga gitu. Kadang nyampah, tapi teman-temanku sih yang lebih sering cerita. Oh iya, benar-benar aku ngeliat jarang ya. ke Twitter, jarang sih sebenarnya. Cuman aku tahu aja, kadang-kadang aku nyampah di Twitter. Soalnya enak aja kayaknya nyampah di Twitter, nggak ada yang komen. Iya bener. Dan juga kalau di Twitter itu juga aku gembok ya, jadi gak ada yang tahu. Kita udah kemana-mana ya. Tapi emang kebutuhan manusia aja sih kayak gitu. Iya bener sih. Iya untuk nyampah. Manusiawi berarti ya. Ya intinya balik lagi ke topik kita di awal ya, ngomong soal kapan. Bener. Kalau kamu sendiri sebenarnya seberapa terganggu sih? Kalau awalnya sih aku nggak terlalu terganggu ya, kalau masih awal-awal. Tapi kalau makin kesini aku merasa cukup terganggu sama pertanyaan kapan menikah. Kalau pertanyaannya cuma sebatas kapan nikah, ya udah nanti doain aja, itu enak. Tapi masih ada embel-embelnya, kapan nikah? Kamu nggak mikir nikah ya? Kamu nggak suka cowok ya? Kamu begini ya? Kamu karir terus sih? Kamu begini begitu. Nah itu kan ada embel-embelnya. Kalau cuma tanya kapan nikah, doain aja, selesai, stop. Tapi kalau ada embel-embel itu terganggu saya. Atau misalkan kayak tadi kamu bilang kapan punya anak, mending kalau cuma nanya kapan punya anak gitu. Kalau ada embel-embel, kamu belum usaha sih, kamu belum ikhtiar sih, ya nggak sih, pernah sih? Atau dia bilang gini, kapan punya anak? Oh jangan-jangan kamu mau bulan madu terus sama suami, jadi nggak mikir anak, bakal repot. Nah biasanya jadi itu yang mikir saya, ya nggak sih? Iya, dan mama gitu yang nanya. Iya Bener. bener. Jadi pertanyaan tuh gini, kayak udah hamil belum? Gitu. Terus aku jawab dong, belum tante gitu.
nggak bisa, terus nanya gini, lah kenapa gimana cara aku menjawab loh, kenapa itu nggak tahu. Udah terus gini, jangan-jangan kamu nunda-nunda ya kayak anak-anak muda sekarang kan sukanya nunda-nunda. Jangan gitu, orang tuh banyak loh yang pengen punya anak. Aku cuma diem doang kayak gitu. Udah, terus kalau aku mau ngasih tahu masalah aku secara medis, aku jelasin kan juga nggak paham ya. Iya benar. Nah, terus aku harus menjelaskan misalnya, ya mau tante aku sekarang udah olahraga, makan dijaga, ini itu Iya, gitu bener. kan juga orang nggak peduli soal itu ya. Iya benar, ngapain juga. Iya kan? Jadi ya emang nyebelin itu sih. Nyebelin banget. Bahkan orang cuma bilang, udah sih ngapain kamu pikirin omongan orang. Gimana nggak dipikirin, setiap orang punya mental illness yang berbeda-beda loh, ya nggak sih? Nah, kamu juga orang psikologi ngerti lah ya. Kadang rasa terganggu kalau misalkan orang cuma bilang nggak usah dipikirin. Sometimes kita tetap mikirin sih, nggak bisa bohong karena memang nggak bisa dipaksain. Kan memang beda-beda ya nggak sih? Terus kalau kamu sendiri berarti ngejaga apa kesehatan mentalmu nih dari pertanyaan kapan-kapan itu gimana caranya? Ya itu tadi aku lebih ke pergi. Menghindar dari lingkungan orang stimulusnya itu. gitu ya. Aku tuh emang waktu ada di satu tempat kerja, bukan tempat kerja ya. Aku kerja di suatu tempat, tapi lingkungan daerahku nggak mesti daerah kerja, tempat kerja itu nggak mesti kantor. Jadi mungkin di daerah tetangga atau lain sebagainya. Mereka itu menurut aku udah lingkaran toksik gitu loh. Pertanyaannya juga udah, wah nggak lah kataku. Jadi aku lebih baik menghindar. Jadi kalau misalkan itu tetangga, itu rekan kerja, ya kita kan nggak bisa menghindar, tapi sebatas mereka adalah tetangga saya menjaga hubungan baik dengan mereka, saya menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, sebatas itu. Tapi mereka nggak layak menurutku dijadikan teman. Jadi dalam artian rekan aja gitu loh, relasi sekedar itu. Tapi kalau untuk cerita tanya gini, mending aku pergi. Kayak umur sekarang tuh aku lebih berpikir kita cari temen yang menurut kita sefrekuensi aja sama kita. Kalau misalkan enggak, ya udah nggak usah berteman gitu, cuman relasi aja. Tapi bukan berarti kita bermusuhan sama mereka. Gitu aja. Ini bukan saatnya harus, walaupun aku sakit hati tuh ditanya kapan-kapan, tetap aja gimana cara sih teman-teman ini suka sama aku masuk gitu biar aku sefrekuensi sama mereka. Enggak, aku kalau nggak sefrekuensi dia nanya kapan atau apa, aku nggak masuk, nggak nyambung sama mereka, aku pergi. Ngapain ditahan? Yang penting aku ada punya teman sendiri yang menurut aku sefrekuensi, aku bahagia sama mereka gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku apa ya? Ya mungkin satu positif thinking ya. Luar biasa, aku suka banget sih. Karena kan aku rasakan kalau misalnya kita mikir negatif itu kan kenanya ke kita juga Iya, ya. bener Maksudnya sih, ya itu efeknya ke kita lah. Jadi aku mikir kayak, oh kalau ada orang yang nanya kapan, mungkin dia perhatian. Satu itu. Jadi tuh karena apa ya? Aku tuh men-setting diriku sendiri aja. Kan susah nih kita nyeting orang lain. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ya aku bilang kayak gitu. Satu kayak, oh mungkin dia perhatian gitu. Dua, kalau misalnya dia nanya-nanya terus yang sampai rese, ya itu tadi kunciku adalah merendahkan diri aja itu. Jadi kayak misalnya tadi aku belum hamil sih gitu, kamu punya anak, ya itu aku akan balesnya itu bukan yang kayak apa gitu-gitu enggak, tapi lebih kayak ya nih doain ya lagi usaha nih gitu-gitu aja loh. Padahal yang kayak ya kita kan nggak jelasin usaha kita apa atau Iya, apa bener-bener. gitu. Jadi terlihat rendah, lebih lemah di depan orang lain kan belum tentu kita lemah. Iya, bener-bener. Iya, yang penting dia puas aja, dia sebut aja Iya, gitu. bener kan. Ya udah, yang ketiga kayak kamu, ya udah Menghindar. Bener sih, tapi yang paling penting sih dari diri kita sendiri tadi aku highlight banget, kamu bilang positive thinking. Tapi kadang berpositif thinking itu juga nggak segampang kita bilang kita berpositif thinking dengan orang. Tadi kan banyak proses gimana ya. Iya. Jadi aku kan kebetulan kuliah psikologi gitu. Iya. Aku belajar banyak karakter manusia, apa yang melatar belakangi sehingga seseorang tuh punya sifat seperti itu gitu. Jadi aku merasa toleransiku sama orang lain tuh cukup tinggi. Kayak kalau orang bikin salah, buat aku tuh kayak, oh dia salah tuh bisa aja dia bukan sengaja salah, tapi dia nggak tahu kalau itu salah, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya itu sih, dan itu mau dilatih cuy. Kuliah psikologi 2020. Iya, benar-benar lama banget. Itu salah satu kenapa aku nyaman ngobrol sama kamu dan jadi cocok aja gitu loh, Mai, karena yang aku kenal teman-teman psikologi itu
jarang menjudge orang, bukan Iya, nggak semua, iya, karena aku yakin mereka belajar tentang hal itu. Jadi aku senang karena ada temen kayak kamu bilang tadi, mungkin mereka nyakitin hati, mereka nggak tahu kalau itu nyakitin hati orang lain gitu. Tapi emang luar biasa sih anak psikologi ini, kalau misalkan udah tahu gitu aku seneng banget. Iya, soalnya emang kadang-kadang tuh nggak ngerti, mungkin nih si mama-mama tadi yang nanya kapan nikah, nenek gitu, mungkin dia punya latar belakang apa sesuatu yang sehingga terus itu keluar dari dia gitu loh. Bener banget sih, kita nggak bisa, cuman tadi nggak salah juga sih kalau kita yang harus menghindar daripada kita capek. Nggak mesti. Itu apa ya, itu pilihan, kadang-kadang menghindar, kadang-kadang dibuat lucu-lucuan Lucu aja. Soalnya gitu, kalau nggak kita nggak waras nih cuy. Nggak waras, apalagi cara mewariskan diri, sebenarnya kayak gitu sih. Iya benar. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal kapan, berarti kan sebenarnya kita tuh juga bisa jadi pelaku nggak sih? Nah, ya kan, iya, jadi pelaku kapan kan? Dan kapan itu adalah pertanyaan yang sangat umum kita ajukan ketika ketemu orang baru, apalagi kayak kita udah 4 tahun nggak ketemu, terus masih ada aja gitu kan pertanyaan kapan. Nah, ada nggak kalau dari kamu tuh yang kamu lakukan untuk mengganti kata kapan? Nah, itu aku masih mikir sama sekarang. Mungkin kamu ada tips, karena kan biasanya kemarin nih aku baru ketemu sama teman-teman kuliah zaman S1 tuh dulu ya. Aku tuh orangnya kan memang sulit untuk berbahasa basi. Oh iya, maaf, jadi itu Sumatera, sini Kalimantan, kita tidak ada bahasa basi. Tidak ada bahasa basi, susah. Aku tuh orangnya cuek, jutek, kata orang kaku, nggak bisa bahasa basi, bingung. Jadi kalau nanya bahasa basinya orang Indonesia biasanya pertanyaan kapan. Sedangkan aku orang yang nggak suka ada pertanyaan kapan, kadang aku diem aja gitu, nunggu dia duluan nanya apa gini-gini. Kamu di mana Ya tapi sekarang? kan kalau dia nanya kamu tuh harus bales. Kamu gimana gitu aja. Jadi kan itu kan misalkan ya. Nah, kamu udah simulasi. Kamu nih nanya aku misalkan, kapan lanjut kerja lagi? oh aku nggak tahu juga sih, soalnya aku barusan resign. Kamu gimana? Oh, iya. Nah gitu, jadi aku nggak nanya aja gitu. Jadi pertanyaan bukan kamu kapan? Kamu gitu. enggak, aku nggak mau nggak duluan biasanya, soalnya ya kamu tahu ya aku memang kaku orangnya. Kalau kamu gimana? Kamu mengganti kata kapan dari basa basi udah lama nggak ketemu temen? Ya tadi sih mungkin gimana gitu. Jadi pokoknya yang nggak ada kapan nih, kan gimana kabarnya. Terus misalnya ya tahu aja dia misalnya sekarang kerja, ya udah kerjaan lancar nggak? Gitu. Kalau dia nggak kerja nanti tersinggung lagi. Ya enggak, kan sesuai situasinya dia. Oh, iya, Misalnya dia kan ngapain nih dua. sekarang, kayak gitu sih. Jadi aku men-challenge diri aku, itu yang udah aku lakuin kurang lebih 2 tahun sih, sejak aku mulai ngerasa terganggu sama kapan. Iya, dan aku akhirnya ngobrol sama temenku, terus kita kayak oke, kita coba challenge dong, bisa nggak kita nggak nanya kapan ke orang-orang. Itu juga. Bahkan kayak kan temen-temenku banyak yang nikah tuh ya, aku bener-bener nggak pernah nanya kayak kapan hamil, gimana sih kapan punya anak, ya kayak gitu-gitu tuh. Iya. Atau bisa udah hamil apa belum. Iya. Sensitif banget kan. Iya, bersensitif banget itu. Beneran gak mau. Atau teman-teman yang belum lulus gitu, kapan lulus tuh udah gak pernah lagi. Iya, makanya waktu aku pertama kali ketemu kamu 2020, setelah 4 tahun gak ketemu, kamu gak ada sama sekali pertanyaan ini itu kan. Makanya aku tuh langsung ngomong sendiri, Mai, masa aku ditanyain mau kapan nikah terus? Jadi aku yang buka, ya udahlah Isma. Kamu tuh yang langsung semua orang punya timingnya masing-masing. Iya, bener. Biasanya orang gak ketemu tuh basa-basi busuknya. Ya ada pertanyaan kapan, ya basa-basi busuk, busuk memang. Itu ada pertanyaan kapan, sedangkan kamu ya udah sharing aja. Bahkan dari pertanyaan kapan gini gitu lebih asik gak sih kalau ketemu sharing masalah yang dulu, bukan berarti kita mau kembali ke masa lalu gini gitu, cuman kadang buat lucu-lucuan, kamu dulu gini loh, kamu dulu gini loh, kamu inget ini gak, kayak kita KKN ya, kamu inget sih siapa gitu, kamu inget teman KKN kita yang ini dulu gak sih, masa sekarang dia begini begitu, kan lebih seru kayak gitu sih kataku. Atau cerita kesibukan masing-masing, kalau dia mau cerita, kalau dia nggak mau cerita ya udah gitu. Dibanding pertanyaan yang lebih bikin sensitif. Cuman aku nggak paham sih, orang-orang tuh, aku nggak paham maksudnya kayak kenapa ya orang-orang tuh seneng banget kepo soal hidup orang lain. Memang itu sih. Iya benar sih. Tapi kalau di umur-umur kita tuh mungkin udah mulai aware nih untuk tidak nanya kapan. Cuman kalau udah mama-mama, om, mbak-mbak, aku mau tahu pusing. Tapi menurut aku umur-umur kita tergantung dari dulu. Justru teman-teman yang maaf nih yang masih single lebih aware nggak nanya kapan. Tapi rata-rata teman-teman yang seumur kita yang nanya kapan nikah, kapan kerja, kapan gini-gini udah nikah, itu teman-teman yang sudah nikah justru teman-teman yang udah nikah itu dan bilang gini, ih kamu nggak mau nikah enak tau gini gitu, atau enggak nikah itu tuh nggak enaknya cuma 1%, enaknya 99%, dibilang gitu dan itu teman-teman yang udah nikah gitu loh.
dia kali ya, dia tuh nanya kapan itu tuh nggak dipikir dulu pengen bales gini. Mbaknya sampai kapan nikahnya? Itu sih Jangan dong. katanya kapan ya, nggak boleh, astagfirullah, nggak boleh. Gak apa-apa kalau niat jahat itu belum dicatat. Kalau niat Oh, iya, baik itu belum. pahala 1, kalau niat Oh ya, jahat belum. kan belum dilakuin. Iya. Ya kalau aku ngomong kayak gitu langsung hancur semua pertemanan kami ya. Aku bilang Tapi kemarin tuh teman aku juga kesini kan ke rumah main. Aku tuh gimana ya? Jadi kan aku sama Galang tuh kan satu angkatan, kita satu angkatan. sama Jadi kan suami kamu. temennya, Iya. sama suamiku. Jadi kan teman kita tuh kan sama. Iya. Dan karena kita menikah, teman-teman kita tuh mulai menjaga jarak tuh sama kita. Loh, sungkan, segan. Tuh nggak sih, bukan karena nggak suka, segen. Iya tuh. iya iya iya. Kan dulu mereka sebarang sebenarnya kayak masuk kontrakan tuh terserah mereka lah main atau apa gitu loh. Sekarang tuh mulai kayak wah, di rumah suami istri cuy. Ya udah, terus aku undang dong main. Sampai satu percakapan tuh bilang gitu, wah kayak baru kali ini deh datang ke rumah orang yang udah nikah dan nggak salah main gitu. Terus aku tanya emang kenapa? Nggak tahu, cuma baru kamu orang yang udah nikah dan bilang nggak usah nikah cepat-cepat. Iya benar. Tapi aku ngerasain juga orangnya. Dan memang kata dia tuh beberapa anaknya tuh bilang, kata mereka iya Mai, kita tuh sering banget kalau ketemu orang yang udah nikah tuh pasti nyuruh kita tuh nikah cepet gitu loh. Iya benar. Kalau aku tuh lebih yang kayak ya silakan nikah kalau kamu udah selesai sama dirimu. Iya. Silakan nikah kalau kamu udah puas mainnya. Silakan nikah dengan sadar tanpa dorongan karena menurutku udah nikah kapan. Iya benar. Karena menurut aku kaji lagi di dalam Islam, menikah itu kan hukumnya ada 5. Dia bisa jadi haram, dia bisa jadi makruh, dia bisa jadi sunnah, dia bisa jadi wajib gitu loh. Bukan wajib doang nih gitu. Jadi bisa jadi siapa tahu nih ternyata dengan kau menikah ternyata jadi konflik berkepanjangan di keluarga kan, di rumah tangga bisa jadi. Benar. Makanya aku kadang-kadang juga lumayan sebel sama yang nikah, terus seneng banget kan kayak belum, ih kamu cepetan nikah, ayo dulu kamu nyiapin jodoh kok. Iya benar. Mau pesenin catering, mau cetakin undangan. Sekalipun event kita ngundang dia belum tentu datang juga sih. Betul. Cuman nanya basa-basi busuk tadi. Iya. Tapi emang bener sih kata teman kamu tadi, aku pun ngerasain waktu main ke tempat kamu sama Mas Galang. Ya kayak waktu aku ikut kalian berdua pacaran aja zaman kalian. Terakhir kita nonton bertiga ya. Berempat loh. Aku sama Sakina. Kamu sama Sakina, kamu Mas Galang. Walaupun kami berdua perempuan, yang penting kamu nggak sendiri banget. Iya. Masih ada Sakina. Sakina juga udah nikah nih ngomong-ngomong. Temen KKN juga, ya temen KKN kita, teman-teman. Nah waktu aku main kesini lagi ada Mas Galang, ada suami kamu main ke rumah kamu juga. Ya welcome biasa aja, kayak berteman biasa aja kita. Jadi memang nggak ada janji dari kalian berdua. Jadi enaknya gitu, karena di lapangan di luar yang lain kita ngerasain pertanyaan itu justru datang dari teman-teman yang udah menikah. Tapi emang bener pertanyaan kapan itu tuh ujungnya judging tau. Menurut aku kayak gitu. Kalau kapan nih tanpa embel-embel udah ya enak. Ya, tapi kan tetap aja judging. Coba misalnya belum lulus kuliah nih, kapan Iya juga. lulus? Terus kan pasti ini belum, terus langsung gini, oh berarti nggak usaha. Iya. Terus kapan nikah? Tapi pasti kan dia akan ketika kamu bilang oh belum mau, terus judging juga nih. Nah, ini kenapa nih? Ya, mereka nggak ada yang tahu loh apa yang terjadi sama kita, kan nggak ada yang tahu. Emang pertanyaan kapan ini krusial banget ya. Panjang juga kayaknya ngomong-ngomong, kita ngobrolin kapan, luar biasa ya teman-teman. Asik ngobrol ngomongin kapan, karena itu sebenarnya gemes juga sama pertanyaan itu. Siapa sih yang menciptakan pertanyaan kapan? Guru bahasa Indonesia. Gimana kak? Tapi bener kan guru bahasa Indonesia tuh ngasih kita pertanyaan tuh 5 nih. Ada kapan, apa, bagaimana, mengapa, Iya bener-bener. berapa gitu. Kenapa nggak pertanyaan tuh berapa? Seberapa besar usahamu menikah? Oh, misal gitu kan? Oh iya. Oh iya nih, aku sedang berusaha di menit kapan menikah. Oh, berarti kita hapus aja kata-kata kapan itu dibanding yang lain-lain, pertanyaan lain. Iya, kan otomatis dipakai yang lain gitu Oh, loh. iya, Bagaimana usaha kamu misalnya gitu, atau Iya, bagaimana bener. Kapan itu lebih baik digunakan untuk sesuatu yang sudah terjadi mungkin. Misalkan, wah udah lahiran ya? Kapan lahirnya? iya Berapa atau benar. kapan Udah nikah? Nikahnya kapan? Nah kan enak. Atau ulang tahun lu kapan? Kan itu oh iya dong. Iya Kan ngambil di kado abis itu. Iya kan? Itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kapan nikah? Aku pun nggak bisa jawab. Aku belum
skripsi aja mungkin kita masih nggak Iya. ngerti kita kapan bimbingan sama dosen, kapan punya anak, saya nggak tahu, saya udah usaha misalkan, kan itu belum terjadi. Oke, berarti kuncinya adalah tanyakan kapan yang Kapan udah boleh terjadi. terjadi, iya. Oke, kalau Jadi belum itu terjadi diminimalisir diminimalisir, atau tanya kapan. diganti jadi Berapa? berapa, bagaimana. Wah, Iya. ini tips yang sangat Iya, menarik. Jadi hati-hatilah buat kita, apalagi usia-usia yang masih sering dapat pertanyaan kapan. Biasa ya, Seumur hidup tuh dapat pertanyaan kapan? seumur hidup ya. Tapi kalau sekarang mulai kerasa banget itu biasanya usia-usia mendekati skripsi, kerja, menikah, sama pengantin baru biasanya walaupun Banyak sampai Bu, tua- itu semua Oh, iya. fase hidup. Mohon maaf. Itu anak SD ya, kelas 4 SD juga ditanya kapan sunat. Iya kan? Iya bener, harusnya dia tuh nanya yang udah SMP kapan sunatnya udah. Dia juga tersinggung. Sebenarnya pertanyaan kapan itu tuh bahkan ditekankan pada anak kecil sampai mbah-mbah itu kayak Tapi ya, kalau pertanyaan kapan itu kita pertanyakan sama sesuatu yang udah terjadi, misalkan tadi kapan sunat sama anak kelas 4 SD, tapi kita nanya tuh sama anak kuliah kapan sunat. jadi lucu ya. Itu kan kita udah mikir dia muslim dan pasti sudah sunat, kenapa kita tanya gitu, tersinggung juga dia nanti. Tapi emang gitu sih, kayak pertanyaan kapan itu tuh jadi banyak pertanyaan gitu loh. Paham gak sih? Kayak itu membuat banyak pertanyaan berikutnya. Iya, benar, dan benar. membuat judging yang banyak di Iya sebelumnya. bener. Ya yang jelas kita bukan cuman di kapan ya, tapi konteksnya apa dari kapan itu yang kita hati-hati ya. Jadi tipsnya ya hati-hati sama berarti aku recap lagi nih, apapun pertanyaan kapannya tergantung kita menyikapinya ya. Benar. Jadi itu pasti seumur hidup kayak kamu bilang tadi, pasti kita bakalan Ketemu ketemu sama pertanyaan ini itu. Cuman yang penting ya kayak kamu tadi, yang pertama positive thinking, yang kedua mungkin lebih merendah aja. Kita Iya, udah benar. usaha, udah begini begitu. Atau kayak aku, pergi aja, ngapain dari lingkungan toksik. Kita wajib bahagia, berhak bahagia, memilih lingkungan yang lebih sehat. Kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Iya. Mantap. Tapi nggak juga, intinya adalah apa yang kita kasih ke orang lain kan adalah apa yang kita harapkan orang lain kasih ke kita, Iya, benar, memperlakukan kita. Iya, Gitu. benar, Jadi benar. karena kita nggak suka ditanya kapan, ya kita harus berusaha untuk tidak menanyakan itu juga sama orang lain. Oke, itu PS-nya. Oke, Mai. Terima kasih banyak waktunya. Jadi intinya gitu ya. Jadi intinya kapan bikin Dan lagi? ya benar-benar. Nah ini baru ini pertanyaan kapan yang menyenangkan ketika kapan itu belum terjadi. Kan bikin lagi, kapan bikin lagi kan belum terjadi. Tapi senang aku ditanya gitu. Kapan kita ngobrol gini lagi? Bener. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Makasih teman-temannya Isma. Semoga dapat insight baru ya Semoga untuk mencerahkan. Apa yang cerah? dan siapa tahu dengan melihat ini terus kalian juga unek-uneknya keluar. Sebelum Iya gua- benar. Tanya-tanya itu. Atau mungkin teman-teman yang udah wah nyindir aku tah nanya kapan terus itu. Enggak. Kita kan punya ini masing-masing ya, persepsi masing-masing, nggak mesti kan kita nggak ada nyindir siapapun kok teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Kayaknya beneran di sini. Makanya itu apa nggak di Bisa sih. Cobain aja semuanya. Atau kurang bawah. Iya kayaknya. Iya. Ya udah. Tinggal diturunin.